Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi bersama saya Habibatur Rahmat Ilhad alias dipanggil Ina dalam materi tentang penyelesaian konflik. Ini adalah materi dari hasil catatan perkuliahan saya dari Bapak Nofri Susana. Nah, langsung aja kita bahas ya. Tarik nafas dulu guys. Penyelesaian konflik teorinya itu terdapat 3 macam, di antaranya yaitu terdapat manajemen konflik tahun 60-an, kemudian yang kedua ada resolusi konflik yang ada di tahun 80-an, dan yang terakhir saat ini ada juga teori tentang transformasi konflik yang muncul di era tahun 90-an. Nah, untuk lebih lanjut kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu manajemen konflik yang muncul tahun 60-an. Nah, dalam manajemen konflik tahun 60-an sendiri itu lebih menekankan bagaimana aktor-aktor itu berusaha untuk menekan bahkan mereduksi adanya kekerasan dalam sebuah perdamaian konflik seperti itu. Jadi bagaimana meminimalisir adanya kekerasan dalam perpecahan sebuah konflik ini. Nah, dalam menyelesaikan sebuah konflik, manajemen konflik tata kelolanya di dalamnya dengan mendesain sebuah kelembagaan atau institusi. Di dalam institusi atau lembaga itu terdapat struktur sosial. Masih ingat kan kalau struktur sosial itu sebuah tingkatan yang di dalamnya itu pasti ada sebuah susunan, bisa berupa aturan, nilai, norma para individu atau aktor tersebut, kemudian tindakan-tindakan para aktor tentunya yang berperan atau berfungsi dalam menyelesaikan sebuah konflik yang diwadahi oleh suatu institusi atau lembaga ini. Nah, langsung aja bagaimana sih cara kerja manajemen kelembagaan tersebut dalam mengelola sebuah konflik. Nah, cara kerja kelembagaan dalam mereduksi kekerasan dalam konflik diantaranya yang pertama yaitu dengan cara mendorong para aktor untuk menyelesaikan konflik dengan cara dialog atau mediasi, yaitu dengan cara-cara berembuk, berunding gitu ya, dua arah gitu. Bagaimana sih enaknya konflik ini diselesaikan seperti itu. Jadi lebih kepada menekan sebuah kekerasan ya, tapi lebih kepada dialog win-win solution atau apa mau saya, atau bagaimana pembagian kekuasaan atau pembagian yang diperebutkan ini seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya adanya intervensi dari pihak aktor atau organisasi, kemudian atau kelompok-kelompok yang memiliki sebuah authority atau kekuasaan secara politis ya. Jadi dia memiliki kekuasaan atau struktur sosial yang tinggi, memiliki jabatan gitu ya, dalam mengintervensi adanya penyelesaian konflik ini seperti itu. Jadi pihak aktor yang memiliki authority ini, otoriter atau kekuasaan politis ini dapat merekomendasikan penyelesaian konflik itu enaknya seperti apa sih gitu. Tapi lebih berusaha untuk menekan ya, seperti ini loh penyelesaiannya gitu kan. Karena biasanya orang atau individu yang memiliki sebuah authority atau kekuasaan politis itu akan lebih memiliki wewenang dalam menentukan arah penyelesaian konfliknya seperti apa dengan sumber daya yang dimilikinya gitu. Kita masih ingat kan pelajaran yang di beberapa video cuplikan kemarin ya, bahwasanya kekuasaan authority, wewenang itu adalah juga salah satu sumber daya yang dimiliki oleh individu gitu kan, dalam memperebutkan sumber daya itu sendiri gitu. Dan jadi dalam memperebutkan sumber daya kita juga harus punya sumber daya, salah satunya yaitu authority atau kekuasaan. Nah, intervensi dari adanya authority atau wewenang kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang aktor atau individu itu dapat berupa dua. Yang pertama yaitu berupa judicial dan non judicial. Jadi bisa melalui jalur hukum
atau jalur bukan hukum gitu loh. Kalau misalkan jalur hukum ya udah gitu loh, kita ke lembaga pengadilan saja untuk menyelesaikan konflik ini gitu loh. Kebetulan saya akan memberikan contoh pada konflik Poso yang terjadi pada tahun 2001 yang dipimpin oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Bapak Yusuf Kala. Nah, Bapak Yusuf Kala pada saat itu sudah memiliki sebuah authority atau wewenang karena beliau menjabat sebagai menteri dari pemerintah, sehingga memiliki authority atau wewenang dalam menyelesaikan sebuah konflik yang ada di rakyat Indonesia ini. Nah, itu satu poinnya. Dia sudah memiliki authority atau wewenang dalam menyelesaikan sebuah konflik. Nah, kemudian Bapak Yusuf Kala ini mencari apa sih di balik konflik ini sebenarnya itu yang harus diselesaikan. Ternyata bukan masalah yang seperti terlihat di cermin, yaitu sebuah konflik antar agama, peperangan antara Islam dan agama Kristen. Terlihatnya seperti itu. Ternyata saat dipelajari sebenarnya konflik ini berbau politik atau sebuah kekuasaan, sebuah posisi gitu ya. Terjadi ketidakseimbangan posisi antar posisi politik yang terjadi di daerah tersebut, karena pada saat itu pilkada pemenangnya adalah berasal dari partai yang berbau agama Islam. Kemudian dalam pemimpinnya adalah Islam, kemudian memilih wakil dan sekretarisnya itu juga berasal dari golongan agama Islam, sehingga di situ masyarakat yang juga yang jumlahnya hampir sama, yang bergolongan agama Kristen merasa ada yang menyulut membakar emosi gitu loh. Kenapa ini kok adanya ketidakadilan seperti itu, sehingga muncullah sebuah, bisa dijadikan agitasi propaganda seperti itu ya, bahwasanya ada pemikiran bahwasanya ini terjadi ketidakadilan, sehingga timbullah suatu tindakan masyarakat seperti membenci orang Islam, masyarakat atau rakyat biasa gitu loh, bukan pejabat, padahal membenci masyarakat yang beragama Islam. Kemudian mencoba untuk membunuh, lama-kelamaan membunuh gitu. Kemudian hingga pada 2 tahun terakhir terdapat data menewaskan 1.500 jiwa dalam peperangan konflik yang katanya orang-orang sih konflik antar agama, tapi kalau kata Bapak JK itu sebenarnya konflik politik seperti itu. Nah, dari sini yang dilakukan Bapak JK yaitu dengan membawa pihak-pihak yang bertikai, antara pihak golongan yang bertikai aktor A dengan aktor B, aktor yang beragama Islam dengan aktor beragama Kristen, ke dalam deklarasi Malino, namanya seperti itu. Jadi Bapak JK ini berusaha untuk menetralkan posisi sebagai pemerintah pusat yang ingin menyelesaikan konflik rakyatnya daripada menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak lagi gitu kan, dan itu rawan Indonesia untuk terpecah belah ya kan. Nah, dari situ Bapak JK berusaha untuk membawa posisinya sebagai sebagai individu yang memiliki wewenang dan individu yang juga netral gitu ya. Jadi individu yang memiliki wewenang dan individu yang netral, sehingga individu yang netral ini dipahami oleh rakyat sana, berniat baik seperti itu, dengan cara memberikan sebuah konstruksi atau nilai-nilai bahwasanya membunuh agama lain itu masuk neraka gitu kan. Padahal pernah sempat dikobarkan gitu ya, mengagitasi propagandakan bahwasanya nilai-nilai jihad membunuh manusia yang beragama selain non-Islam atau non-Kristen itu jihad, akan masuk surga gitu. Jadi pandangan itu dirubah oleh Bapak Yusuf Kala bahwasanya kita membunuh saudara kita, tidak baik itu agama Islam maupun Kristen gitu ya, tanpa dengan hanya alasan seperti ini, itu hukumnya dosa gitu. Tidak ada
kitab yang mengajarkan bahwasanya kita membunuh saudara kita itu dengan alasan seperti ini itu masuk surga gitu. Mungkin ya dengan statement negara, sosok negarawan yang dipandang netral, statementnya itu juga cukup didengarkan seperti itu. Nah, mungkin sempat ada beberapa orang yang menolak gitu ya, ada beberapa pihak-pihak yang menolak gitu. Tapi saya pernah mendengar cerita Bapak Jokowi di salah satu stasiun acara televisi, mungkin bisa saya sebutkan itu Mata Najwa. Beliau bilang bahwasanya bila beliau sempat berusaha menekan atau mereduksi karena beliau memiliki power atau authority. Kalau misalkan kamu tidak mau berdamai, oke, gitu ya. Saya yang akan bilang kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya golongan kamu itu adalah golongan yang tidak mau berdamai atau tidak mau toleransi antar sesama. Golongan kamu memang golongan yang tidak mau berdamai di Indonesia ini, seperti itu. Nah, dengan adanya statement negarawan itu tidak bisa dong dipungkiri bahwasanya itu adalah merupakan didengar oleh masyarakat Indonesia nantinya di hadapan media televisi kan. Maka dari itu adanya ancaman seperti itu karena negosiasi sulit dipertemukan, akhirnya beliau berusaha memberikan ancaman seperti itu gitu. Akhirnya oke, Bapak, saya akan berusaha berdamai tapi dengan kesepakatan seperti ini, dengan keadilan seperti ini, seperti itu. Itu yang saya dengarkan dari Mata Najwa sih. Beliau statementnya meskipun tidak detail, tapi yang berdasarkan saya browsing di internet, deklarasi Malino ini perjanjian oleh pemerintah Indonesia, perjanjian damai yang didirikan oleh pemerintah Indonesia tanggal 20 Desember 2021 di Malino, Sulawesi Selatan. Dipertemukan para aktor dari golongan Islam dan golongan Kristen. Kemudian sepanjang tahun 2000 hingga 2001 dipimpin sendiri oleh Bapak Jokowi. Nah, dengan menyetujui poin-poin persetujuan deklarasi Malino, dibentuk adanya 2 komisi. Nah, di sini timbullah suatu lembaga di mana di dalamnya terdapat struktur baru, yaitu ada 2 komisi, yaitu Komisi Keamanan dan Komisi Penegak Hukum, dan yang kedua yaitu Komisi Sosial dan Ekonomi. Nah, 2 komisi ini memiliki fungsi dalam menyelesaikan sebuah konflik. Nah, berfungsi kan struktur lembaga, nilai, norma, aturan, kemudian aktor-aktor di dalamnya yang menduduki komisi-komisi yang menyelesaikan konflik itu semuanya bertindak gitu lah, akan mengalami sebuah proses yang terus-menerus hingga sebuah perdamaian itu sudah menjadi normal gitu kan. Nah, diantaranya program dari Komisi Keamanan itu seperti adanya pelucutan senjata yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Kemudian yang kedua ada pemulangan para pengungsi, ya kan, secara aman. Kemudian kalau penegakan hukum, menegakkan hukum seadil-adilnya apabila ada sebuah pembunuhan mungkin di daerah tersebut, penegakan hukum yang seadil-adilnya dan seobjektif mungkin. Kemudian yang dari segi Komisi Sosial Ekonomi itu seperti halnya ada 10 program. Nah, nanti bisa dicari sendiri. Yang intinya adalah 10 program tersebut. Di antaranya program untuk korban dari konflik. Yang kedua adalah program dalam rekonsiliasi Poso. Jadi setelah konflik ini ada program-program untuk mengintegrasikan mereka kembali. Mengintegrasikan itu mempersatukan mereka kembali, ya kan, seperti program adanya program keadilan ekonomi, pembangunan ekonomi, atau pembangunan kepercayaan gitu kan, atau sosialisasi pendidikan seperti itu. Kemudian asuransi gitu kan, asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Nah, pendanaan ini semua dikontrol juga, perlu dikontrol oleh dua belah pihak yang sama-sama mengawasi supaya tidak menimbulkan konflik ulang seperti itu. Jadi ini dikontrol oleh pemerintah daerah Poso, kemudian juga dikontrol oleh kelompok kerja Malino 1. Jadi mungkin di dalam kelompok kerja Malino ini ada dari pihak yang berkonflik aktor A dan juga berkonflik
yang berkonflik sebelumnya dari aktor B. Jadi sama-sama supaya tidak ada miskomunikasi atau kesalahpahaman seperti itu.